Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Gizi Zulfikar akan menyelesaikan tugas UAS Database Fundamental 2020. 2021 maksudnya. Untuk pertama kita akan di sini akan membuat project database dengan nama database penjualan. Untuk pertama kita akan membuat user baru. Pertama-tama untuk membuat user baru kita login sebagai root terlebih dahulu. Setelah kita login, lalu kita membuat usernya, yaitu dengan cara create user, nama usernya, lalu add localhost, lalu untuk passwordnya UAS genap 2020. Lalu si user Muhammad Gizi Zulfikar ini akan kita buat sebagai admin. Caranya dengan grant all privilege on bintang to Muhammad Gizi Zulfikar add localhost with grant option. Nah, jadi di sini user Muhammad Gizi Zulfikar sudah menjadi user root. Maksudnya user admin. Lalu kita exit terlebih dahulu agar keluar dari root. Oke. Setelah keluar dari root, kita akan login dengan Muhammad Gizi Zulfikar. Nah, dengan kita memasukkan password yang di atas yaitu UAS genap 2020. Oke, selesai. Lalu kita akan membuat database dan juga tabel. Pertama-tama kita akan membuat database terlebih dahulu. Nah, ini dia create database penjualan. Nah, kita telah membuat database penjualan. Kita bisa cek dengan show databases. Titik koma lupa. Oke. Nah, ini di sini ada database penjualan. Lalu kita harus menggunakan terlebih dahulu database tersebut. Oke. Nah, caranya dengan use penjualan. Oke, di sini sudah berubah dari non menjadi penjualan. Berarti tandanya di sini kita sudah masuk ke dalam database-nya gitu. Oke, lalu berikutnya kita akan membuat tabel pelanggan. Caranya dengan membuat perintah seperti ini. Oke. Nah, enter. Nah, di sini ada create tabel pelanggan, yaitu kita create tabel pelanggan, kita membuat tabel dengan nama pelanggan, kode pelanggan. Nah, di sini nih ininya nih field-fieldnya, kode pelanggan pertama dengan tipe data varchar, lalu lengthnya 4, primary key not null. Nah, jadi sini kita menjadikan primary key-nya. Lalu nama pelanggan varchar juga 30, lengthnya not null juga. Berarti artinya not null itu kita jangan sampai tidak mengisinya gitu. Jadi kita wajib mengisi gitu. Lalu nama kotak varchar nama kontak varchar dengan length 30 juga not null. Oke. Kenapa di sini nama kontak varchar? Karena ini adalah nama, berarti nama itu adalah varchar itu kumpulan dari karakter gitu kan. Lalu di sini nomor telepon itu dengan tipe data char 12 not null. Oke. Di sini saya mengikuti seperti sintak yang telah Ibu berikan. Setelah membuat database tabel pelanggan, kita akan membuat tabel kasir. Oke. Nah, ini sintaknya bisa dilihat di sini tabel kasir, yaitu create tabel kasir, lalu dalam fieldnya ada kode kasir varchar 4, primary key not null, lalu nama kasir varchar 30 not null juga. Oke. Lanjut lagi kita membuat tabel penjualan. Untuk tabel penjualan strukturnya seperti ini ya. Nah, di sini create tabel penjualan. Nah, di sini berarti nama tabelnya adalah penjualan. Lalu nomor nota dengan varchar, oke. Lalu kode pelanggan varchar, kode kasir varchar juga, DP double not null, lalu jatuh tempo data not null, date not null, tanggal date not null juga, oke. Lalu kita lanjut juga untuk membuat tabel barang. Tabel barang kita buat dengan sintaks seperti ini. Nah, di sini create tabel barang, yaitu kode barang varchar 4, primary key not null juga, lalu nama barang varchar 20 not null juga. Setelah membuat tabel barang, kita lanjut membuat
yang terakhir itu membuat tabel detail nota ya. Nah, detail nota sintaknya tuh seperti ini loh. Nah, ini nih, create tabel detail nota, nomor nota varchar 4, not null juga, kode barang not null, lalu jumlahin not null, harga barang double not null, primary key, nomor nota dan juga kode barang. Nah, jadi di sini primary key-nya kita ada dua gitu ya. Yang pertama adalah nomor nota, yang kedua adalah kode barang gitu. Lalu setelah kita membuat tabel, kita akan merelasikan semua tabel gitu kan. Nah, untuk pertama kita akan merelasikan tabel penjualan. Nah, ini sintaknya. Nah, alter tabel penjualan ada di constraint foreign key kayak referensinya pelanggan. Nah, jadi si tabel penjualan direlasikan ke tabel pelanggan gitu loh. Oke, lalu enter. Nah, berhasil, query oke. Lanjut lagi kita ke relasi yang kedua, yaitu merelasikan ini nih, merelasikan tabel penjualan ke kasir. Nah, gitu. Nah, ini sintaknya ya, alter tabel penjualan ada di constraint FK penjualan 2. Kenapa di sini 2? Karena kalau kita tidak memberikan contoh satu gitu, nantinya akan duplikat seperti di atas gitu, bakal sama gitu. Jadi bakal error gitu. Nah, foreign key-nya kode kasir, nah gitu, referensinya kasir kode kasir juga gitu. Jadi field kode kasir yang ada di tabel penjualan akan direlasikan ke field kode kasir yang ada di kasir gitu. Oke. Lalu setelah itu kita lanjut juga untuk merelasikan detail nota dengan penjualan gitu, tabel penjualan. Nah, di sini oke. Nah, alter tabel detail nota, lalu ada di constraint FK detail nota foreign key. Nah, lalu nomor nota, referensi penjualan nomor nota on ini ya, ini on update cascade delete no action tuh maksudnya gini loh, update cascade tuh jadi saat kita update maka si data dari relasinya juga akan update gitu. Lalu untuk delete no action, jadi saat kita mendelete, nah tidak akan terjadi apa-apa, data akan tetap tersimpan di relasinya gitu. Lalu untuk berikutnya kita akan membuat juga relasi antar detail nota dan juga tabel barang gitu loh. Nah, gini dia, alter tabel detail nota dari constraint FK detail nota 2. Nah, gitu, foreign key, kode barang, referensinya barang, kode barang, on update cascade, on delete no action, sama kayak di atas ya. Lalu setelah kita membuat relasikan, kita akan menambahkan atau menginsert data-data dari satu persatu. Nah, kita di sini akan menginsert terlebih dahulu ke tabel pelanggan. Nah, ini dia sintaknya. Kita akan menginsert 4 toko gitu. Yang pertama adalah P01 toko ABC dengan nama Dini, lalu 088 ini nomor HP-nya, lalu ini kode pelanggan kedua, tokonya, lalu namanya, lalu di sini ada teleponnya juga, dan seterusnya ke bawah juga sama seperti itu ya. Nah, kita tekan enter. Nah, di sini query oke 400 row after. Nah, berarti di sini sudah berhasil ya. Lalu kita lanjut menginsert ke ini loh, ke tabel kasir gitu kan. Nah, di sini kasir nggak boleh kosong juga, sama kita harus insert juga ya. Nah, di sini insert into kasir, kode kasir, nama kasir, values-nya. Nah, di bawah values-nya ya. Di sini ada values yang di sebelah K kosong ini berarti artinya values, lalu di koma Trisman, Safira, sama Lutfi itu artinya namanya gitu, nama si kasir gitu. Lalu tekan enter. Nah, di sini query oke, tidak ada duplikat, tidak ada warning. Oke. Lanjut lagi ke insert into penjualannya yang ke tabel penjualan gitu. Nah, di sini oke. Tekan enter. Nah, di sini insert into penjualan, nomor nota, kode pelanggan. Nah, di sini ya, ini fieldnya, lalu value-nya ada di bawah gitu. Value-nya ada ini. Nah, di sini tanggal kan. Jadi tanggal di database kalau tidak salah itu tahun dulu yang kita sebutkan, lalu bulan, lalu terakhir ada tanggal gitu. Oke. Setelah itu kita lanjut ke menginput yang ini nih. Nah, ke tabel barang gitu. Nah, ini dia. Nah, kita tekan enter dulu, lalu di sini kan
Insert into barang berarti kita akan menginput ke barang gitu dengan fieldnya yang ada itu kode barang sama nama barang dengan values B1 laptop, B2 hard disk. Nah di sini sampai ke bawah itu adalah datanya ya, entry datanya gitu. Lalu yang selanjutnya kita akan menginsert juga gitu, menginsert ini nih. Nah ini insert into detail nota gitu. Nah di sini detail nota kita insert dulu aja tes. Nah di sini kan udah ada tuh. Di sini berarti udah query oke. Nah udah berhasil berarti ya kita menginsert data ke tabel detail nota. Selanjutnya kita akan mencoba mengupdate nama yang ada di kasir gitu, di tabel kasir. Di tabel kasir tuh ada namanya Safira ya. Nah kita akan mengubahnya menjadi Safira Indah Pratiwi gitu. Coba kita tekan enter. Nah di sini si Safira sudah berubah menjadi nama Safira Indah Pratiwi gitu. Kenapa kok bisa dispasiin gitu kan? Ya soalnya ini varchar gitu, tadi kan tipenya varchar gitu. Nah lalu kita setelah berhasil mengubah, kita akan mengubah harga gitu dari tabel detail nota gitu kan ya. Coba kita buat mengubah harga ya. Nah ini kita update dulu ya. Nah di sini sintaksnya seperti ini, update detail nota gitu, set harga satuan sama dengan 80, where kode barang sama dengan B1. Nah di sini maksudnya update detail nota, kita mengupdate tabel detail nota, langsung di set harga satuannya menjadi 8 juta gitu kan, 8 juta. Where kode barang, kenapa kita harus pakai where? Karena tanpa where gitu nanti semua semua data yang ada di tabel detail nota harganya akan menjadi 8 juta gitu loh. Nah setelah berhasil kita akan lanjut ke menampilkan di sini nih, menampilkan di sini kita akan menampilkan nama kasir berakhiran huruf I gitu. Coba siapa saja sih yang berakhiran huruf I? Oke, coba tes. Nah di sini ternyata ada dua data yang keluar, yaitu Safira Indah Pratiwi dan juga Lutfi. Oke, dengan kodenya K02 untuk Safira dan K03 untuk Lutfi. Lalu selanjutnya kita akan tampilkan DP terbesar dari tabel penjualan gitu. Nah gimana sih sintaknya? Nah ini sintaknya nih. Nah sintaknya itu select mark DP from penjualan gitu. Select tampilkan, itu artinya select tampilkan. Max itu nilai terbesar, DP itu DP itu nama fieldnya gitu, from penjualan dari tabel penjualan gitu. DP paling besar tuh yaitu 2,5 juta gitu, 25 juta ya, 2,5 juta. Lalu selanjutnya kita akan tampilkan jumlah nomor nota dengan nama total nota yang dilayani oleh kasir atas nama Trisna gitu. Gimana sih caranya? Nah ini caranya nih, simak terus videonya. Oke. Nah kita paste, lalu kita tekan enter. Nah di sini select count P nomor nota as total nota. Di sini from kasir K penjualan P. Nah di sini where K sama K titik kode kasir sama dengan P titik kode kasir gitu, N K dengan nama kasir Trisna gitu. Ternyata ada 3 gitu yang telah ditulis oleh Trisna gitu. Lalu kita lanjut untuk menampilkan total harga satuan dari tabel detail nota gitu. Total harga kan di sini total ya. Jadi total tuh sintaknya nih sum loh, sum. Jadi kita akan mengkalkulasikan semua harga satuan dengan perintah sum gitu. Ini select tampilkan sum jumlah semua dari harga satuan gitu. Kalau dibaca as dengan diganti dari nama total, diganti namanya dari sum harga satuan menjadi total gitu, from detail nota. Coba enter. Nah kan benar di sini total, lalu di sini di jumlahnya menjadi 10 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada 10.300.000. Oke. Lalu kita akan lanjutkan ke tampilkan kode barang, nama barang dan harga satuan dari tabel barang dan detail nota gitu ya. Oke. Coba kita tulis dulu sintaknya. Nah, ini sintak tes. Nah, dengan magic ya. Lalu di sini ada nih select B kode barang, B nama barang, lalu D harga satuan, from barang B detail nota D, where B dot kode barang sama dengan D dot kode barang juga. Lalu kita coba tes.
Nah, di sini ada ya, tampil kode barang, nama barang, harga satuan, B01 laptop 8 juta, B02 harddisk 2 juta. Di sini lumayan mahal juga ya harddisk. B04 keyboard dengan harga 200.000, lalu B03 mouse dengan harga 100.000. Oke. Setelah itu kita akan lanjut ke tampilkan harga tertinggi dari detail nota dikelompokkan berdasarkan kode barang, urut kode barang secara descending. Nah, kita tulis dulu sintaknya, lalu kita tampilkan execute. Oke, nah di sini loh, select maksimum dari harga satuan. Kita akan menampilkan maksimum dari harga satuan from detail nota, dari tabel detail nota, grup by kode barang dengan grup kode barang, order by kode barang descending. Nah, ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar itu dengan perintah descending ini. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengeksekut, yaitu tampilkan total harga, yaitu jumlah dikali harga satuan dari tabel detail nota di mana nomor nota N001. Coba ya kita tes. Nah, ini loh. Nah, setelah dikalikan ternyata harganya maksudnya total harganya itu 24 juta gitu ya. Setelah itu kita lanjut ke perintah berikutnya, itu menampilkan nama barang dan total harga dengan jumlah dikali harga satuan. Semua barang urutkan berdasarkan total dengan harga secara descending. Oke. Nah, di sini diurutkan lagi seperti tadi, yaitu dengan di descending. Kita tulis dulu programnya. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah ya. Laptop 2.400.000, harga disk 4 juta, keyboard 8 juta, mouse ini, lalu monitor 0 karena ini tidak di input ya. Ini di sini tidak di input, monitor tidak menginputkan harga gitu, jadi 0 gitu. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat juga buat view dengan nama V total harga dari query nomor 15. Nah, ini query nomor 15, kita coba tes. Nah, kita ketik lalu enter. Nah, di sini berhasil ya. Jadi di sini create view tabel as dengan nama barang. Nah, jadi kita membuat view tampilan, jadi view total dengan select dengan menampilkan nama barang, select jumlah harga from detail nota dari tabel nota, lalu dengan where dekode barang dan dekode as total harga, dan diganti nama jadi dengan total harga from barang by order, b order by 2 descending. Lalu menampilkannya ya, kita coba menampilkannya saja. Just tampilkan. Nah, di sini ada ya. Di sini udah nama barang kita dari tabel V total harga gitu. Nah, di sini ada nama barang, yaitu yang ditampilkan mouse, monitor, laptop, keyboard, juga hard disk. Oke. Nah, di sini ternyata sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.